Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Semua. Hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Sudah siap untuk belajar kimia? Siap, Bu. Ya, oke, bagus. Untuk mengawalinya, Ibu akan memperlihatkan suatu video. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Quelques études. J'ai bisa boleh. Parece uma boa leite, né? Forte. Videonya itu tadi video apa? Video orang nangkep ikan pakai jari, Bu. Oh iya, benar ya. Dari video itu ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Indri. Dari yang saya lihat, mereka menangkap ikannya sangat cepat, Bu. Tidak perlu waktu lama, ikannya udah kena, Bu. Iya, begitu ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Iya Bu, itu tadi ikannya mudah banget ditangkapnya. Uh, Sepertinya ada di jalannya itu ada kabelnya Bu. oh, gitu. Mungkin mereka nangkepnya pakai listrik Bu. Oh, gitu. Iya, bagus ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan mau. Karena peralatan listrik itu mungkin ikannya jadi kesetrum, Bu. Terus jadi lemah dan akhirnya mudah ditangkap. Oh, gitu. Jadi tadi Indri bilang sangat mudah ditangkap. Iya, Bu. Sangat mudah ditangkap. Kemudian Uum bilang ada kabel-kabel di jarinya. Kemudian karena ada kabel itu ikannya setrum gitu. Iya. Oke, bagus-bagus sekali ya analisis dari kalian ini. Ada yang pernah setrum di sini? Ada yang sudah pernah setrum? Siapa? Saya pernah, Bu. Horor, iya. Bagaimana peristiwanya itu? Nggak sengaja, Bu, nyentuh kabel listrik yang terbuka. Tangannya kan itu nyentuh kabel. Iya, Bu. Ya, jadi tangannya menyentuh langsung kabel listrik. Jadi Woro tersetrum gitu ya. Nah, jadi kalian tahu semua kalau peristiwa setrum listrik itu karena kontak langsung antara kulit badan kalian itu dengan listrik gitu ya. Nah, lalu coba bandingkan dengan kasus dalam video tadi, apakah sama? Mana? Beda Bu. Beda. Kenapa kok beda? Listriknya langsung menyentuh ke tangannya. Tangan ya. Tapi ikannya itu nggak kena kabelnya, tapi kok strum ya Bu? Kena badannya ikannya itu. Iya. Kena badan ikan. Iya. Bagus ya. Bagaimana pendapat yang lain? Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari itu? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. Sepertinya listriknya bisa mengalir lewat air
lewat air juga deh Bu, buktinya ikannya kesetrum. Gitu ya, ya. Bagus. Kalau kesetrum itu, peristiwa setrum itu tidak hanya langsung terkena badan. Jadi bisa melalui suatu perantara. Nah, dari peristiwa yang kita lihat tadi dalam video, itu perantaranya adalah air. Nah, jadi dengan kata lain, air dapat menghantarkan arus listrik. Benar sekali. Itu peristiwanya berada di mana? Sungai ya. Berarti perantaranya adalah air sungai. Ya, air sungai itu menurut kalian air murni atau bukan? Bukan Bu. Kenapa? Kenapa bukan? Motor Bu, udah motor, nggak murni. Betul. Ya. Karena ada zat-zat larutnya Bu. Oh iya. Oke. Bagus ya. Karena ada zat-zat terlarut. Kalau air lalu dalamnya ada zat terlarut, itu disebut apa? Larutan Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi disebut larutan. Nah, karena air sungai itu tadi juga terdiri dari air dan zat-zat terlarut, berarti air sungai itu juga merupakan Larutan. Ya. Baik. Larutan apa saja yang kalian ketahui? Larutan gula Bu. Ya, Larutan garam. Iya. Yang lain? Larutan apa? Larutan cuka Bu. Oh iya. Nah, kalau Ibu tanya, kalau alkohol 70% itu merupakan larutan atau bukan? Larutan Bu. Ya, kenapa? Kok Ada airnya. Ada Karena airnya. 70% alkohol dan 30%-nya air Bu. Oh iya, benar sekali ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, Poron. Apakah semua larutan dapat menghantarkan arus listrik? Oh iya. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Poron tadi, nanti kita akan memasuki materi kita, yaitu materi larutan non-elektrolit dan elektrolit. Nah, untuk mendapatkan konsep larutan non-elektrolit dan elektrolit, kalian nanti akan melakukan eksperimen ya tentang daya hantar listrik berbagai larutan. Tujuan percobaannya 1. Mengidentifikasi daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan melakukan uji daya hantar listrik berbagai larutan. Yang kedua, mengelompokkan larutan-larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Sekarang kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, maksimal 5 orang. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD dan handout. Iya Bu. Nah, LKPD nanti kalian gunakan sebagai panduan kerja ilmiah kalian. Kemudian handoutnya berisi tentang pokok-pokok materi pembelajaran hari ini ya. Di situ juga ada ruang-ruang kosong yang dapat kalian gunakan untuk mencatat. Kalau misalnya kalian telah mendapatkan hal-hal atau informasi-informasi setelah pembelajaran ini, kalian bisa gunakan handout untuk mencatat. Iya Bu. Sebelum memulai percobaan, kalian pertama-tama harus merumuskan masalahnya dulu. Nah, seperti tadi contohnya, ada yang bertanya, apakah semua larutan dapat menghantarkan arus listrik? Nah, tapi itu salah satu contoh rumusan masalah yang bersifat umum. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan hanya dengan beberapa larutan saja. Oleh karena itu, silakan kalian buat rumusan masalah dari bahan-bahan tadi. Bahan-bahannya ada di LKPD juga, silakan kalian buat. Rumusan masalahnya bisa kalian tulis pada poin C ya. Selesai membuat rumusan masalahnya? Sudah Bu. Ya, silakan salah satu membacakan rumusan masalah yang kalian telah buat. Saya Bu. Iya, silakan. Apakah larutan HCl 0,1 molar dapat menghantarkan arus listrik? Oke, yang lain bagaimana? Apakah air sulit dapat menghantarkan arus listrik? Ya, oke. Jadi semuanya sudah bisa membuat rumusan masalah ya? Iya Bu. Iya Bu. Nah, selanjutnya kalian buat hipotesisnya. Sudah tahu kan hipotesis itu apa? Sudah Bu. Jawaban sementara. Ya, bagus ya.
Silakan kalian rumuskan hipotesisnya terlebih dahulu ya untuk semua rumusan masalah yang telah kalian buat. Iya Bu. Iya Bu. Jika belum jelas bisa ditanyakan. Iya Bu. Kalau bingung bisa berdiskusi ya dalam kelompok. Bagaimana hipotesisnya? Sudah kalian buat? Sudah, Bu. Ya, salah satu coba membacakan satu saja contohnya. Ya, silakan Waro. Larutan HCl 0,1 molar dapat menghantarkan arus listrik. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk menguji hipotesis kalian, nanti kalian akan melakukan eksperimen. Nah, tapi dalam eksperimen kali ini kalian harus merancang alat sendiri dan juga prosedur eksperimennya. Nah, pada poin F, pada LKPD kalian itu ada petunjuk merancang alat. Nah, kemudian di bawahnya ada kotak kosong yang dapat kalian gunakan untuk menggambarkan rangkaian alat yang kalian buat untuk percobaan nanti. Kemudian setelah rangkaian alat selesai kalian sketsakan berdasarkan petunjuk yang ada, kalian membuat prosedur percobaannya di sebaliknya. Ibu sudah siapkan tempat kosong ya, silakan kalian buat di situ. Kalian juga dapat mengacu pada buku teks, handout, dan LKPD di awal itu ada gambaran umum juga. Silakan kalian baca-baca dari situ untuk membuat rencangan alat dan prosedur kerjanya. Oke, jelas? Jelas Bu. Silakan kalian kerjakan. Iya Bu. Sudah selesai merancang alat dan prosedur kerjanya? Sudah, Oke. Bu. Sekarang kalian melakukan percobaan ya. Jangan lupa jas praktikumnya dikenakan. Iya Bu. Iya, Bu. Silakan. Nyala. Di. Ya, bagaimana nyala lampunya? Terang, Bu. Terus elektrodanya gimana? Bergelembung banyak. Banyak ya, ya. Jangan lupa ditulis di tabel ya. Ya, elektrodanya dicuci dulu. Kenapa harus dicuci? Kenapa, Bu? Netral lagi Bu ya. Ya, karena nanti kan digunakan untuk larutan yang lain. Iya. Selanjutnya larutan NaCl murni. NaCl murni. Bagaimana nyalanya? Terang. Lalu gelembung ada gas. banyak atau sedikit? Banyak. Ini garam dapur ya, larutan garam dapur. Bagaimana nyalanya? Terang. Gimana elektrodanya? Keluar gas. Gasnya sedikit atau banyak? Banyak. Oke. Sekarang larutan apa? Gula. Ya, Kita iki. perhatikan ya. Gimana? Nggak nyala. Nggak nyala. Dicoba lagi? Nggak nyala. Iya. Lalu bagaimana elektrodanya? Tidak Tidak ada gelembung. Ada gelembung ya. gasnya. Sekarang kalian coba yang padatan NaCl ya. Tadi NaCl yang dilarutkan, sekarang padatannya coba. Bisa enggak? Nggak nyala Bu lampu. Enggak nyala. Tulis. Ya. Udah.
Ya, sekarang larutan apa? Etanol. Etanol. Gimana? Gak nyala, gak ada gelembungnya juga. Sudah datanya ya. Datanya sudah terisi semua. Jadi sekarang kalian silakan mengerjakan pertanyaan pada poin H ya. Silakan. Ya. Kalian kalau misalnya masih kurang jelas, silakan kalian analisis hasilnya itu dengan melihat gambaran umum dalam LKPD kalian, kemudian handout dan juga buku teks ya. Ibu. Isi jawabannya Sudah, Bu. Ya, mari kita bahas bersama ya. Urut dari Indri, silakan nomor 1. 1. Wah. Ya, dibacakan. Dari percobaan yang telah dilakukan, A. Sebutkan contoh larutan elektrolit. Ya. Contohnya larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, air suling, larutan asam cuka, larutan asam sulfat, dan air ledeng. B. Sebutkan contoh larutan non-elektrolit. Contohnya etanol 70%, larutan gula. Ya, oke. Selanjutnya nomor 2. Dari percobaan yang telah dilakukan, jelaskan perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Oke, selanjutnya yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Bandingkan data pengamatan dari larutan NaCl atau garam dapur, larutan NaCl murni, dan padatan NaCl. Tulislah kesimpulan dari data tersebut. Jawabannya, larutan NaCl garam dapur dan larutan NaCl murni dapat membuat nyala lampu terang, tetapi padatan NaCl murni tidak dapat membuat lampu menyala. Hal itu berarti bahwa NaCl dalam larutan dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan dalam bentuk padatannya tidak, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu zat dalam bentuk larutannya dapat menghantarkan listrik, sedangkan zat dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Oke ya, bagus sekali. Nah, yang lain bagaimana? Nah, yang berpendapat lain? Setuju. Oke, sama semua berarti. Oke, sekarang setelah kalian menjawab pertanyaan pada poin H, kalian beranjak ke poin I, yaitu kesimpulan. Nah, kalian silakan merumuskan kesimpulan yang telah kalian dapatkan setelah kalian melakukan percobaan tadi. Oke, di situ sudah ada petunjuk membuat kesimpulannya. Ibu kasih clue ya. Silahkan. Ibu. Ya, bagaimana? Sudah selesai kesimpulannya? Sudah, Bu. Ya, silakan dibacakan lagi ya. Oke, tapi sekarang mulai dari Wiwit, silakan nomor 1.
kesimpulannya. Kesimpulan pertama, pengertian larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian pengertian larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Oke, yang kesimpulan kedua siapa yang mau membacakan? Wara, Bu. Ya, silakan. Larutan yang termasuk larutan elektrolit adalah larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, air suling atau aqueous, larutan asam cuka, larutan asam sulfat, air ledeng. Larutan yang termasuk larutan non-elektrolit adalah etanol dan larutan gula. Oke, ya bagus sekali ya. Yang lain bagaimana? Kesimpulannya? Sudah bisa membuat kesimpulan kan? Sudah, Bu. APD-nya dikumpulkan dulu, besok Ibu bagikan lagi untuk kalian sebagai pedoman kalian membuat laporan ya. Iya, Bu. Ibu kumpulkan dulu APD-nya untuk dinilai. Silakan tulis format laporannya, sudah ada di slide, silakan ditulis dulu ya. Laporan ditulis tangan dengan ballpoint hitam. Kertas laporan menggunakan ukuran kuarto atau folio. Laporan dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah eksperimen dilaksanakan. Ukur pemahaman kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Ibu punya 2 soal evaluasi ya. Silakan kalian keluarkan kertas. Ibu diktekan soalnya. Soalnya cuma 2. Oke. Ya, silakan. Nomor 1. Dari percobaan uji elektrolit, sebutkanlah perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ibu ulangi. Dari percobaan uji elektrolit, sebutkanlah perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sudah? Nomor 2, sebutkan contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Masing-masing minimal 2 contoh. 2 contoh ya. 3 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Individu, tidak boleh nyontek. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, oke, dikumpulkan ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau kita bahas jawabannya? Iya, Bu. Oke, nah, nomor 1. Dari percobaan uji elektrolit, sebutkanlah perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jawabannya apa? Ada yang bisa? Tadi ada yang masih ingat jawabannya? Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Iya, benar sekali. Bagaimana dengan yang lain? Iya, sama. Berarti benar ya. Jawabannya benar semua, bagus. Nomor 2, sebutkan contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Masing-masing minimal 2. Ya kan? Kalau larutan elektrolit itu contohnya larutan asam cuka sama larutan HCl. Kalau Ya. larutan non-elektrolit itu contohnya larutan gula dan larutan etanol. Iya, bagus ya. Yang lainnya bagaimana? Sama, Bu. Oke, berarti benar semua ya soal evaluasinya. Iya, bagus. Sekarang kita beranjak ke kesimpulan akhir dari pembelajaran ini. Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan apa yang telah kita dapat dari pembelajaran hari ini? Indri, ya. Daya hantar listrik, larutan non-elektrolit dan elektrolit dapat diidentifikasi dengan uji daya hantar listrik berbeda. Oke, nah ada yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya. Larutan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Ya, dapat dikelompokkan ke dalam larutan non-elektrolit dan elektrolit. Ya, bagus sekali ya. Kalian bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini. Sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Silakan dicatat di slide. Ada 2 tugas.
Yang pertama, gejala apakah yang menandai adanya hantaran listrik melalui larutan? Kemudian, mengapa itu terjadi? Yang kedua, carilah penjelasan tentang ikatan pada suatu senyawa, ikatan ion, kovalen polar, dan polar. Nah, datanya boleh berasal dari buku atau internet. Tuliskan nama dalam kertas, ukuran folio, gitu ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan laporannya dikerjakan juga. Kemudian jangan lupa pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Oke, Bu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.